Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, orang seringkali memberikan stigma, cap jelek, cap buruk kepada seseorang yang pernah melakukan kesalahan atau dosa. Sekali seseorang itu melakukan kesalahan, sekali seseorang melakukan dosa, orang terus mengecap orang itu sebagai orang yang jelek, orang yang jahat, pendosa, dan seterusnya. Walaupun orang itu sekarang sudah berubah, sudah hidup baru, benar-benar meninggalkan kebiasaannya yang buruk, tetapi orang masih juga mengingat-ingat kesalahannya yang dahulu dan tetap mengecap dia sebagai orang yang tidak baik. Tidaklah demikian dengan Yesus. Walaupun Yesus melihat cara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan, pura-pura baik, pura-pura suci, tetapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Walaupun ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu seringkali ingin menjatuhkan Yesus, tetapi Yesus tidak kemudian mencap buruk semua orang Farisi, semua ahli Taurat. Ketika dia melihat bahwa ada seorang ahli Taurat yang begitu bijaksana dalam memahami hukum yang utama, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, sebagai yang paling utama daripada persembahan dan kurban, Yesus berani memuji orang itu. Yesus mengatakan, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Itu menarik para saudara. Yesus yang selama ini selalu dimusuhi, selalu berusaha untuk dijatuhkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi ketika Yesus melihat ada seorang ahli Taurat yang begitu bijaksana, Yesus berani memujinya. Yesus tidak melihat kesalahan orang-orang Taurat yang lainnya, tapi dia mau memuji, mau menghargai orang itu. Yesus mau bersikap objektif. Yang baik dia katakan baik, yang jahat, yang salah dia katakan jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita bersikap justru yang sebaliknya dari Yesus. Ketika kita melihat pasangan kita pernah melakukan kesalahan, kita selalu mengungkit-ungkit, kamu dulu pernah enggak setia yang dulu, sekian tahun yang lalu, sekian itu. Padahal pasangan kita itu sudah bertobat, enggak lagi melakukan hal itu. Mungkin juga kita melihat mantan nabi yang sudah keluar dari penjara dan hidup baik. Tapi kita tidak menerima orang itu. Karena masih menilai orang itu seperti dulu ketika dia masih menjadi penjahat. Padahal sekarang hidupnya baik. Para saudara, kalau kita bersikap seperti itu terhadap orang yang sebenarnya sudah bertobat, sudah meninggalkan cara hidupnya yang jahat dan mulai hidup yang baik, kita sebenarnya mematikan semangat orang itu. Orang itu yang ingin memulai kehidupan yang baru, tetapi ketika kita tidak menerima orang itu, dia akhirnya merasa putus asa. Dia menganggap bahwa pertobatannya sekarang selama ini sia-sia belaka. Karena walaupun dia bertobat, dia juga tidak diterima oleh orang lain. Lalu dia berpikir, ngapain aku bertobat? Kalau aku bertobat tapi toh orang masih memperlakukan aku sebagai pendosa, penjahat. Tidak ada gunanya. Aku lebih baik kembali berdosa. Atau seorang suami istri yang sudah menunjukkan pertobatannya, ngapain aku menunjukkan kesetiaan? Kalau pasanganku juga masih menuduh aku tidak setia, lebih baik aku sekalian tidak setia. Karena setia maupun tidak setia pun aku tetap dianggap tidak baik. Maka mari para saudara kita mau bersikap seperti Yesus. Mari dalam masa Prapaskah ini kita mau melihat orang lain secara positif. Tidak hanya melihat masa lalu orang itu, tetapi melihat
saat ini dan ke depannya. Mencoba memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menunjukkan pertobatannya. Memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Sikap kita yang mau menerima terbuka pada orang lain yang sudah bertobat akan mendorong mereka untuk menunjukkan pertobatan mereka. Dan dari pengalaman para saudara, ketika orang sungguh-sungguh menerima orang lain yang dahulunya pernah melakukan kesalahan, orang itu akan menjadi jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi keluarganya, menjadi berkat bagi gereja, dan menjadi berkat bagi masyarakat. Tuhan memberkati.